warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zahida. Saya mahasiswa dari PGMI 6 semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran aktif di SD atau MI. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Peserta didik belajar secara aktif ketika mereka secara terus-menerus terlibat, baik secara mental maupun secara fisik. Pembelajaran aktif itu penuh semangat, hidup, giat, berkesinambungan, kuat, dan efektif. Pembelajaran aktif melibatkan pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik bersemangat, siap secara mental, dan dapat memahami pengalaman yang akan dialami. Pembelajaran aktif dapat diciptakan apabila, yang pertama, mengacu pada tujuan. Guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas sehingga peserta didik akan mengerti dan dapat menghubungkan tujuan tersebut dengan hasil yang akan diperoleh. Nah, hal ini adalah langkah pertama yang sangat penting saat memulai suatu pelajaran. Peserta didik perlu merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik. Seringkali secara intuisi guru mengetahui bahwa membuat pelajaran lebih bermakna, peserta didik harus menggunakan lebih banyak energi mental dan emosional, sehingga peserta didik dapat memperoleh keasyikan dalam belajar. Keahlian guru dibutuhkan untuk membantu peserta didik tetap terlibat secara mental dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan seni, gerakan, dan indera. Strategi pembelajaran dirancang untuk mengaktifkan kelima panca indera untuk bisa melibatkan peserta didik secara penuh. Seni adalah cara yang ideal untuk mengaktifkan beragam indera, mendorong rasa kebersamaan peserta didik, menyediakan sarana ganda untuk mengekspresikan makna, membangun rasa percaya diri dan antusiasme belajar, serta menguatkan kemampuan dasar kecerdasan kognitif, emosional, perhatian, dan motorik. Yang keempat, meragamkan langkah dan kegiatan. Untuk menjaga agar pikiran selalu siaga, ragamkanlah langkah dan jenis kegiatan. Setiap pelajaran menyediakan ide-ide untuk merubah langkah dan setiap pelajaran disiapkan untuk dapat diadaptasikan sehingga secara mudah guru dapat menambahkan ide sendiri, menghasilkan beragam kegiatan. Pembelajaran aktif dapat bersifat mental juga fisik, merubah model kerja peserta didik dari kerja kelompok besar menjadi kerja individual atau menjadi kelompok kecil merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif untuk meragamkan langkah mental. Pembelajaran aktif dapat diterapkan di kelas kapanpun guru menginginkannya. Jelaskan kepada peserta didik ketika guru akan melakukan pembelajaran aktif sehingga akan ditanggapi dengan senang. Kegiatan-kegiatan kelas yang dapat membantu untuk mengarahkan peserta didik menjadi aktif antara lain adalah: yang pertama, pembelajaran aktif untuk memperbaiki perilaku. Yang kedua, seni gerak. Yang ketiga, menggambar orang dan pembelajaran aktif untuk semua mata pelajaran. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pembelajaran aktif adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran aktif harus ditegaskan dengan jelas. Yang kedua, peserta didik harus diberitahu apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi. Keunggulan strategi aktif learning bermuatan karakter yaitu: yang pertama, peserta didik dapat belajar dengan cara yang sangat menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun tidak sempat mengernyitkan kening mereka. Yang kedua, aktivitas yang ditimbulkan dalam aktif learning dapat meningkatkan daya ingat peserta didik, karena gerakan dapat mengikat daya ingat pada memori jangka panjang.
Yang ketiga, active learning dapat memotivasi peserta didik lebih maksimal sehingga dapat menghindarkan peserta didik dari sikap malas, mengantuk, melamun, dan sejenisnya. Namun, ada juga kelemahan yang terdapat di dalam strategi active learning bermuatan karakter. Di antaranya adalah yang pertama, hiruk-pikuk kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan strategi active learning justru sering mendapat mengacaukan suasana pembelajaran sehingga standar kompetensi tidak tercapai. Yang kedua, secara rasional memang peserta didik yang belajar dengan senang hati dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi daripada belajar dalam tekanan atau target materi. Namun demikian, keleluasaan dengan penekanan pada aspek menyenangkan memiliki resiko tinggi, yakni ketidaksediaan peserta didik untuk belajar lebih keras. Dengan kata lain, konsep belajar aktif menyenangkan dapat pula membuat peserta didik lebih menekankan pada pencarian kesenangan dalam belajar dan melupakan tugas utamanya untuk belajar.